Karena dinasti tidak pernah lahir dari perilaku manusia yang baik. Selalu para maling, pencuri, itu melahirkan dinasti yang jahat. Praktik dinasti ini menghina kemanusiaan bangsa Indonesia dan menghina Allah. Bahwa perubahan adalah ancaman terhadap dinasti dan oligarki. Bagaimana Jokowi dengan Prabowo tiba-tiba mesra, itu juga bisa ditafsirkan, dipertegas hanya demi untuk menjegal Anies. Ancaman terhadap Anies dipandang oleh istana itu serius. Sumbangan uang untuk mobilisasi kemenangan lawan Anies itu sangat besar. Kalau pemilu direkayasa, maka gerakan ekstra parlemen ini akan masuk menginjeksi, melawan kejahatan. Semakin Jokowi menenteng Gibran Kaisang masuk ke panggung demokrasi dan mencederai perasaan rakyat banyak ini, sedikit lagi mereka akan menuai kehancuran. Harus menghentikan praktek kekuasaan yang semena-mena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini adalah tokoh pergerakan 98 dan juga kita kenal sebagai kritikus politik. Langsung saja saya memperkenalkan beliau, Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang dah. Sehat Bang? Sehat. Wah, saya lihat masih kekar nih, artinya masih terus mempersiapkan atau terus berjuang Bang ya? Kita dapat suplemen spirit dari Bang Abraham. Oke. Bang Faisal, ini kita ngobrol-ngobrol ini ada masalah sebenarnya ya kalau saya bilang di negara kita ya. Ada hal yang di luar nalar kita itu tetap terjadi dan seolah-olah orang membiarkan. Padahal hal-hal ini menurut saya inilah yang dikritik teman-teman waktu tahun 98. Kita menjatuhkan rejim lama dengan harapan ada sebuah rejim baru yang tidak mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan nepotisme, KKN pada saat itu, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah semangat ya reformasi sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kenapa saya bilang sangat memprihatinkan? Kalau kita lihat dalam konteks bernegara kita, apa yang Bung Faisal lihat sebenarnya? Soal tema menyangkut dengan Pilpres dan Pilpres ya. Kalau kita hubungkan dengan Pilpres dan ada semacam orang mulai permisif terhadap yang namanya politik dinasti. Ini kan masyarakat sudah mulai permisif. Soalnya tidak ada masalah. Orang menganggap itu politik dinasti hal yang biasa, lumrah dan gak ada masalah. Padahal ini kan merusak demokrasi nih. Politik dinasti. Istilah dinasti ini kan satu kontraksi dengan spirit gerakan reformasi yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan rakyat. Jadi kalau bicara produk demokrasi hasil 98, maka antitesa atau yang dimaksud sampah dari yang harus dibuang itu adalah dinasti politik. Oke. Dan memang jangan dulu sampah ya, berarti harus dibuang ya? Harus dibuang itu sampah. Oke. Karena dia dalam praktek kekuasaan 32 tahun menimbulkan petaka ekonomi, sosial, politik, penindasan dan lain-lain. Nah, di Pilpres 2024 ini mengalami muncul lagi dinasti yang kalau dalam tulisan saya itu dinasti Firdodo. Apa itu? Satu istilah lokal untuk mengkonfirmasi rantai kejahatan yang terhubung kepada dinasti Firaun. Karena wataknya sama sebenarnya. Nah, di rejim Jokowi ini, dinasti politik muncul dalam bahasa media sosial. Sering kalau saya membaca dari berbagai lalu lintas pemikiran yang terjadi di media sosial, mereka mengatakan bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Bahwa sebuah kesepakatan politik yang mereka satirkan lahir dari konsensus politik gorong-gorong, maka itu menjadi pemulus bagi kebangkitan dinasti politik Jokowi. Dan ini memalukan karena melibatkan anak, istri, paman, lingkaran inti kekuasaan dan mempertunjukkan bukan karya-karya politik yang bisa dirujuk sebagai kesadaran pengetahuan, nilai moral, etika. Tapi dia menabrak akal sehat, menabrak hak-hak keadilan berpolitik. Bagaimana Presiden memposisikan misal Gibran seolah-olah sebagai satu umpan untuk menguji hubungan mitra strateginya dengan partai-partai politik. Jadi kalau kita lihat sibuknya Ibu Megawati menghadapi Gibran itu kan, untuk demi menjaga yang ditangkap oleh publik adalah perasaan Presiden Jokowi. Dan itu terungkap. Gibran mengatakan misal, diperintahkan oleh partai untuk menempel stiker, baleho dan lain-lain kan. Semua itu
bisa disimpulkan secara sederhana bahwa Jokowi ingin melihat seberapa kuat dan patuh partai politik PDIP terhadap anaknya. Jadi sekelas PDIP saja yang menjadi relasi yang strategi di lingkaran kekuasaan terusik dengan kehadiran perilaku dinasti politik. Nah, ada kerepotan yang juga muncul sesudah Gibran ini kan Kaisang, yang sementara didesain sebagai cabang kekuasaan dari dinasti politik Jokowi ini ke Depok. Jadi lama-lama negara ini rakyat disibukkan dengan keinginan, kepentingan pribadi dari Presiden Jokowi. Itu muncul secara telanjang. Oke, kalau kita lihat ini kan di dalam Pilpres ini yang lagi-lagi sekarang sudah muncul di permukaan bahwa kan ada 3 nih calon kan. Ada Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar. Mana yang paling kuat atau yang bisa diduga itu mempraktekkan politik dinasti di dalam Pilpres nanti? Kalau Pak Anies kan sudah tidak mungkin. Ya, enggak. Tapi kalau Prabowo dan Ganjar ini tidak lepas dari produk politik dinasti. Karena mereka berasal dari kesepakatan yang tidak lepas dari poros dinasti, yaitu mengemis di pusatnya dinasti, yaitu dinasti Jokowi itu. Tapi kalau Pak Anies ini kan rakyat mengatakan dia muncul dari satu gerakan kesadaran perubahan yang menghendaki dan sudah tentu melawan dinasti politik. Ini ibarat minyak dan air. Dia satu figur yang lahir di tengah kecemasan, keprihatinan, dengan berbagai variabel kejahatan negara. Oleh sebab itu, apakah peluang dia menjadi menang? Menurut saya menang. Karena dinasti itu memantik kesadaran tauhid dalam realitas sosial. Memantik kesadaran tauhid ya? Kesadaran tauhid, kenapa? Ketiga, umat Islam ini kan turun-temurun. Dia tidak bicara nama dulu, dia berbicara kriteria. Ketiga, bicara soal pemimpin. Dia bicara kriteria dulu ya? Kriteria, itu tradisi politik Islam di umat Islam. Dia diajarkan, kita diajarkan berbicara kriteria. Cari pemimpin yang jujur, amanah, ramah, berilmu, dan lain-lain. Sudah otomatis. Ketiga, penumpukan kekuasaan yang semakin zalim ini, ruang gelapnya semakin dipersembahkan, maka secara otomatis menghadirkan kesadaran tauhid, memandu energi politik kesadaran umat Islam untuk mengatakan yang paling sesuai kriteria yaitu Pak Anies Baswedan. Itu bahasa realitas. Dari zaman ke zaman kita bisa mengkonfirmasi itu dalam berbagai pelajaran sejarah. Jadi situasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan mitra koalisi menurut dia dalam sahwat materialisme seolah-olah kuat. Tapi di mata orang-orang yang memiliki kesadaran iman, moralitas, sebenarnya kekuasaan yang rapuh. Dan di tengah kesadaran yang rapuh, muncul figur dengan daya panggil yang kuat. Berbicara ilmu, berbicara akhlak, berbicara memetakan rasa keadilan dalam praktik bernegara. Dan Anies Baswedan hari demi hari menjadi magnet. Ini bahasa kenyataan yang terjadi. Bukan kesimpulan dari sebuah rekayasa politik. Berdasarkan survei dan lain-lain. Saya nggak percaya soal begitu. Jadi Bung Faisal mau mengatakan survei-survei yang selama ini beredar yang tidak menempatkan seorang Anies Baswedan di posisi puncak itu adalah survei-survei yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu? Iya, saya berteman sama para kawan-kawan pengelola survei ini di ruang yang tertutup dan saya menanyakan ketika Anda berbicara tentang perubahan politik dan sosial, lebih khusus pada tarik-menarik figur, maka statistik yang Anda bangun itu kan terbatas. Dan cenderung rakyat melihat ada faktor bayaran di sana yang lebih dominasi, dan faktor tangan kekuasaan yang bekerja untuk menghadirkan angka-angka yang sebenarnya bertentangan dengan realita. Satu sama lain berbeda. Maka rakyat kemudian curiga. Jangan-jangan para bandar produsen di belakang survei ini memang diatur sebagai satu instrumen politik kekuasaan untuk memandu manipulasi politik di ruang nasional kita. Dan itu semakin terjadi. Rocky Gerung mengatakan penipu, pembohong ini di survei-survei. Maka secara transidental pertunjukan Jokowi dengan anaknya, dengan partainya, dengan lingkarannya dilihat dari ilmu pengetahuan sosial, ini adalah dinamika yang biasa saja. Tapi kalau dalam spiritual murni, bisa saja
Ini cara Allah menyibukkan mereka menuju kekalahan, menuju kehancuran. Kita konfirmasi, semua kesombongan kekuasaan yang dilakukan oleh Fir'aun, Namrud, di ujung-ujung kekuasaan itu selalu menonjol kesombongan. Selalu mengental. Dan akhirnya jatuh. Jadi umat sudah menangkap. Semakin Jokowi menenteng Gibran, Kaisang masuk ke panggung demokrasi dan mencederai perasaan rakyat banyak ini, sebenarnya Allah sudah mengirim pesan. Itu sedikit lagi mereka akan menuai kehancuran. Karena kalau mereka normal, tidak mungkin. Kalau Jokowi punya spiritual, moralitas, tidak mungkin. Dia berani nekat mengambil politisi-politisi karbitan yang lahir dari rumpun keluarga intinya, masuk ke panggung politik yang tidak pernah diuji kemampuannya, yang kompetensinya tidak bisa dibuktikan, kemampuannya tidak bisa diukur. Sementara di rumah-rumah jutaan warga negara, anak-anak muda yang cemerlang, pintar, yang punya kemampuan, punya moral, punya kecerdasan, punya integritas, mereka tersingkir gara-gara adanya praktek dinasti. Jadi praktek dinasti ini menghina kemanusiaan bangsa Indonesia dan menghina Allah. Karena Allah mengajarkan manusia pada prinsipnya harus membangun kesetaraan. Tidak boleh menggunakan kekuasaan demi mempertunjukkan keserakahan, kerakusan. Dan Allah musnahkan mereka. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, Fir'aun. Jadi ini era di mana terjadi satu kegelapan praktek kekuasaan yang tanpa sadar sementara dilakukan oleh Jokowi yang esensinya menuju kepada gorong-gorong yang paling gelap. Oke, kalau begitu Bung Faisal, apa sih hal yang paling berbahaya yang dilakukan rejim ini? Dinasti berbahaya, tapi di belakang dinasti kan mempertegas adanya persekongkolan jahat dari satu praktek politik transaksional. Dinasti itu bisa terjadi karena relasi di belakangnya kan menyuplai vitamin kejahatan dalam bentuk kemitraan yang culas, yang rakus, maka yang menonjol itu dinasti. Tapi sebenarnya itu di belakangnya adalah watak kejahatan korupsi. Karena dinasti tidak pernah lahir dari perilaku manusia yang baik. Selalu para maling, pencuri, itu melahirkan dinasti yang jahat. Jadi watak korupsi di belakang kekuasaan ini memanggungkan Jokowi dengan perilaku dinasti politik. Maka sudah otomatis kalau kelompok yang memiliki pandangan cemerlang, punya basis kajian yang lebih dalam, mereka melihat sudah sampai pada DNA ini, intisari dari kejahatan negara. Jadi satu kepungan kejahatan korupsi yang menjadi piramid di mana Jokowi ingin memaksakan diri hadir sebagai raja, diraja, melebihi raja-raja Nusantara di masa lalu, dan kemudian dari hari ke hari membuang paket ke rakyat, ngeyel, tentu akan menimbulkan satu akumulasi kemarahan di mana rakyat menggunakan hak mereka mengadili Jokowi lewat TPS. Dan saya yakin dan percaya akan digulung, tidak bisa direkayasa. Mau mereka bikin apapun nggak bisa. Saya sangat yakin ketika kesadaran intelektual dan kesadaran iman menyatu dalam kesadaran rakyat banyak, maka itu akan menghentikan semua praktik kedikdayaan kejahatan apapun. Karena saya orang beriman yang percaya kepada contoh yang sangat sempurna yang dijelaskan di dalam Al-Quran. 500 tahun Fir'aun membangun seluruh level materialisme, hancur porak-poranda. Karena Sayyidina Musa datang dengan jumlah yang tidak banyak, tapi dengan pancaran keimanan. Maka perubahan di Indonesia, melihat potensi umat Islam ini jangan lihat kuantitas saja. Tapi harus dilihat mereka adalah manusia-manusia yang sangat beriman kepada Allah. Oke, Bung Faisal, saya ingin kunci di situ. Apakah Bung Faisal melihat bahwa lewat Anies lah ini baru bisa diharapkan sebuah perubahan? Pasti, karena satu kriteria yang menonjol selain Anies itu seorang akademisi intelektual, kan yang sering dibicarakan itu dia tokoh religius. Dia memiliki akar yang terhubung dengan kesadaran keimanan, bukan hanya Islam. Para rohaniawan, para aktivis-aktivis gereja belakangan ini kan semakin terpanggil
Karena kalau kita bicara Islam, bicara Nasrani, ini kan satu payung dari ajaran samawi. Orang-orang yang datang mengagungkan kebesaran Allah, mengagungkan kebesaran Tuhan, kemudian sadar bahwa kejahatan, korupsi, dinasti, penipuan, kebohongan itu menjadi musuh dari semua orang beragama. Musuh bersama ya? Musuh bersama. Hanya saja ini belum dikonsolidasikan. Masih pelan-pelan muncul secara natural. Dan perkiraan saya, Pilpres kali ini tidak akan bisa menghindar perpaduan antara kesadaran kebudayaan dan kesadaran keagamaan diakumulasikan dalam peta sosiologi di tahun 2004. Maka ujung dari kesimpulan sosiologi yang tadi saya bilang kalau kita lihat komprehensif dari berbagai keragaman itu, maka sudah pasti antitesa Anies itu sangat relevan terjadi. Oke, Bu Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, suka apa tidak suka, kita tidak bisa lepas atau tidak bisa menghindar bahwa Pilpres 2024 nanti akan dikendalikan oligarki. Bagaimana peluang Anies bisa menang kalau Pilpres Saya nggak percaya itu. Oh, nggak percaya? Kalau saya mengamati 2017 di Pilkada DKI. Oke. Walaupun kawan-kawan yang mungkin berasal dari ikatan misionaris politik, yang menstigma Islam bahwa itu politik identitas, intoleran, itu apalah yang mereka bilang. Tapi fakta menunjukkan bahwa gelanggang 2017 Pilkada DKI adalah mahakarya demokrasi yang sangat sejuk, sangat paling dinamis, sangat paling jujur, di mana seluruh konsolidasi kekuasaan, tangan-tangan oligarki dikalahkan oleh kesadaran kemauan rakyat. Jadi pada saat itu oligarki tidak bisa bergerak? Tidak bisa, karena saya ada di situ, saya tahu. Itu sumbangan uang untuk mobilisasi kemenangan lawan Anies itu sangat besar. Faktanya mereka akan kalah. Saya melihat ini akan lebih terjadi ledakan yang jauh lebih besar. Di Pilpres? Di Pilpres 2014. Oleh sebab itu, ancaman terhadap Anies dipandang oleh istana itu serius. Maka kan hari-hari demi hari kita melihat bagaimana kerja-kerja dari tangan kekuasaan untuk menghalangi Anies tidak boleh masuk ke gelanggang Pilpres. Termasuk bagaimana Jokowi dengan Prabowo tiba-tiba mesra, itu juga bisa ditafsirkan, dipertegas hanya demi untuk menjegal Anies. Jadi kalau ada sosok yang memang semakin kuat di rakyat, ada penjegalan, ya rakyat berkesimpulan, berarti dia kuat. Kalau nggak kuat nggak kalau mungkin ngapain? Ya? Maka terjadilah mobilisasi survei berbayar untuk menciptakan persepsi manipulasi. Terjadilah opini-opini yang menyesatkan hubungan Islam masyarakat dengan Anies. Ini semua rekayasa semakin terbaca. Dan harus dicatat bahwa Jokowi ini sudah hampir 1 dekade. Dia bukan 5 tahun. Ini masa yang panjang yang menyiram perasaan sakit yang sangat mendalam di hati rakyat. Tentu orang yang sakit butuh obat dong. Butuh madu, butuh energi. Nah, Anies ini datang sebagai satu tawaran obat yang bisa menyembuhkan kehidupan rakyat ini. Punya harapan. Dan begini Pak Abraham, kalau kita dulu 98 itu agak susah menjatuhkan Soeharto ketika kita demo pada tahun 93, 95, 96. Itu susah. Karena kita nggak punya satu terminologi yang bisa menyatukan kesadaran kita secara nasional. Tahun 96 akhir, baru kemudian Amin Rais dan kawan-kawan menggulirkan terminologi reformasi, itu menyatukan semua keragaman dari rasa ketidakadilan melawan Soeharto. Tumbang. Pak Anies ini mendapatkan satu terminologi dari pengayaan politik, yaitu perubahan. Ini satu kata yang bisa menjelaskan maksud terhadap realitas ketidakadilan. Jadi petaninya merasa tidak adil terhubung, nelayan yang merasa tidak adil terhubung, rohaniawan, agamawan, akademisi, semua level dan rumpun masyarakat terhubung oleh satu kata, perubahan. Nah, kata perubahan ini kemudian oleh Luhut Binsar Panjaitan kan mengatakan perubahan apa? Dia tidak suka. Nggak suka ya? Itu makin mempertegas bahwa perubahan adalah ancaman terhadap dinasti dan oligarki. Maka perubahan dia lahir sebagai kekuatan energi dari ikatan kesadaran sosial dan politik, dan dia sebagai pemandu harapan. Seperti kita lihat Obama kan, misal kata change. Itu menyatukan seluruh warna-warni. Seorang negro hitam bisa disatukan oleh satu kata.
Nah, dalam konteks Rasulullah SAW ketika mendefinisikan berbagai contoh-contoh kejahatan kan juga satu kata, jahiliyah. Maka semua sangat mudah untuk memahami dengan berbagai level-levelnya, dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mereka alami atas dasar ketidakadilan. Jadi kata perubahan ini membuat hari-hari Jokowi agak kesulitan tidur, dan ketika tidur menanyakan sudah sebesar mana media-media ini memberitakan kata perubahan yang terus bersenyawa dengan kepemimpinan Pak Anies. Dia satu energi yang tadi saya bilang dia sudah mewakili kekuatan akar kesadaran intelektual dan spiritual. Ini gabungan dalam satu kata, perubahan melawan ketidakadilan, kezaliman. Oleh karena itu, Bung Faisal meyakini bahwa dengan visi terminologi perubahan ini menjadi magnet yang menyatukan semua orang. Pasti, kata perubahan belum dibawa ke TPS saja untuk memilih Pak Anies. Pak Luhut itu sudah ketakutan, menolak perubahan. Reaksi dari Jokowi sangat kuat. Dia berperang melawan satu kata, yaitu perubahan. Bagaimana kalau Anies dilegalkan oleh KPU masuk sebagai calon presiden? Sah. Saya tidak bisa membayangkan terjadi ledakan di seluruh kota-kota besar. Dan para aktivis ini kan dengan jaringannya sudah banyak berdiskusi. Kita tunggu saja begitu hari di mana disahkan resmi sebagai calon presiden, maka gejolak konsolidasi politik akan dibuat untuk menghadapkan rakyat melawan segelintir orang yang disebut dinasti politik dan oligarki. Dan itu tidak bisa dibendung lagi ya? Tidak bisa. Tidak bisa dibendung. Kita beri contoh tadi kan 98. Kalau yang demo kan sedikit saja itu. Ya. Bang Abraham kan terlibat. Ya. Jumlahnya tidak banyak. Tapi kata itu menghubungkan mahasiswa dengan rakyat. Jadi fenomena ini akan terjadi nanti ketika Anies resmi ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden yang berkontestasi. Saya kan diam-diam saya mengamati juga dapur-dapur relawan. Oke. Dari basis-basis pendukung Pak Anies. Apa sih yang mereka siapkan? Saya menaruh 10 kota saja. Saya mengambil kesimpulan dari hasil kajian strategi mereka bahwa bila Pak Anies sah dijadikan oleh KPU sebagai calon, maka ledakan-ledakan konsolidasi itu terjadi. Orang di desa-desa akan sablon baju sendiri, akan naikkan bendera-bendera poster Anies, akan tempel stiker-stiker. Mobil-mobil di jalan itu akan ditempel stiker-stiker. Ini gerakan rakyat melawan praktek politik jahat. People power. Semi people power. Dengan kanal legal elektoral kan. Oke. Bung Faisal, ini menarik tadi bahwa nanti rakyat akan terpanggil ya memasang stiker, menyumbangkan dan lain-lain. Bukankah itu pernah terjadi walaupun tidak masif ya ketika pasangan Prabowo Sandi? Enggak. Kan yang kita tangkap di media bahwa katanya ada sumbangan ke Pak Sandi. Itu tidak seperti itu ya? Kalau itu enggak. Oh, itu enggak benar ya dulu ya? Karena begini, ya, itu kalau gimana ada problem. Jadi orang yang datang mendukung Prabowo itu karena marah sama Jokowi. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Prabowo. Ah, menarik. Kenapa? Karena rakyat melihat Prabowo ini kan jangankan bicara agama, baca Quran aja nggak bisa. Ya karena itu satu kriteria. Bukankah dulu dia didukung penuh oleh kekuatan-kekuatan Islam? Itu pertanyaan yang sama pada tahun 2019 yang hampir 3 juta orang di YouTube itu nonton video saya. Saya kan menanyakan jujur. Kalau dia mengatakan dia dekat dengan kiai, para habib, mohon Pak Prabowo baca Quran. Oh. Ternyata kan nggak pernah hadir, maka rakyat berkesimpulan dia tidak bisa baca Quran. Ini menimbulkan keraguan. Hubungan dia dengan umat Islam itu hubungan yang hanya saling ketemu karena satu kepentingan. Dia tidak suka mutualisme. Karena masa umat Islam tidak suka dengan praktek kekuasaan Jokowi, ya udahlah kita dukung Prabowo. Kalau waktu itu ada calon lain, dia nggak laku. Berbeda dengan Anies. Anies ini sempurna. Dia kalau baca salawat itu kan menggetarkan. Iya kan? Artinya dia datang dari rumpun intelektual, dari kekuatan spiritual. Jadi harus Tunggu dulu Bung Faisal. Tapi bukankah juga ada analisa yang menyatakan bahwa kan Pak Anies ini pernah di Paramadina kan? Jadi pernah juga ada suara-suara burung nih. Suara-suara burung yang mengatakan bahwa Pak Anies ini kan juga bisa diidentikan bahwa dia orangnya sangat liberal.
Ya, saya kira bahasa seperti itu kan muncul dari kelompok yang saya identifikasi sebagai misionaris politik, yang memang kerja selalu melegalkan kepentingan sekularisme liberal, seolah-olah mereka baik. Produk-produk sekuler, liberal, tokoh siapapun itu di framing bagus. Tetapi kalau ada tokoh yang memiliki hubungan yang kuat dengan realitas, misal umat Islam, maka kan selalu dituduh politik identitas. Dan ini terus-menerus diproduksi dari masa ke masa. Itu bisa memiliki pengaruh yang kuat kalau sistem media massa kita masih dialognya satu arah. Mereka harus ingat, kita memasuki orbit digital civilized, di mana kebebasan berekspresi, berpendapat muncul jutaan di media sosial. Tidak bisa didoktrin dengan terminologi atau stigma yang buruk terhadap satu figur dengan dasar yang tidak kuat. Jadi sentimen seperti ini sampah saja. Sampah, ya. Fakta membuktikan, mau bilang Anies Taliban, radikal, politik identitas, faktanya kan daya cinta rakyat terhadap Anies itu makin tumbuh. Bahkan menariknya para saudara-saudara kita. Faisal lebih Taliban daripada Pak Anies. Ya, pasti. Iya kan, Taliban ini kan istilah saja. Pelajar itu kalau di Afgan. Hal biasa. Sudah saatnya kita berbicara dengan bahasa kejujuran. Bahasa apa adanya. Bahwa pendekatan kekuasaan rejim Jokowi ini adalah satu pengkhianatan terhadap rakyat. Adalah satu pertunjukan kekuasaan yang sangat jahat. Dan dia ingin mewarisi kejahatan ini dilanjutkan kepada anaknya yang sudah otomatis akan jauh lebih jahat. Maka praktek politik gorong-gorong ini harus dihentikan. Tidak usah lagi berbicara ini karena hak di dalam demokrasi liberal, ini karena dalam sekularisme, dalam kajian akademis memang ada hak di mana yang tidak dibatasi oleh konstitusi. Itu bahasa omong kosong semua. Dan saya berharap Pak Anies kalau insya Allah terpilih sebagai presiden harus membuang istilah korupsi itu. Karena itu tidak adil. Maling, ya. Ketika rakyat mengambil ayam, dia bilang pencuri. Jadi kita ganti istilah itu. Harus diganti. Lembaga Pemberantasan Pencuri Uang Rakyat. Karena istilah itu penghalusan dalam rangka membenarkan kejahatan dalam watak materialisme. Membuat derajat koruptor menjadi naik, ya. Kira-kira seperti itu. Bung Faisal, kalau kita berkaca kepada negara tetangga kita Filipina, kan kita prihatin kemarin lihat orang Filipina ini kayaknya amnesia politik. Bayangkan yang bisa terpilih kembali jadi presiden adalah Marcos Junior yang berpasangan dengan Sara Duterte. Padahal kita tahu persis bahwa Marcos ini adalah seorang diktator yang punya masalah di Filipina sendiri yang pernah dijatuhkan lewat people power. Tapi kemudian setelah berselang beberapa dekade, dia bisa mampu mencitrahkan kembali dirinya, keluarga Marcos, sehingga dia bisa meraih simpati rakyat dan terpilih. Apakah ini tidak? Saya mau dengar kesimpulan Abang dulu. Karena Abang kan pasti lebih memahami soal spesifik geopolitik. Enggak, ini aku mau tanya sama, apakah kemungkinan ini bisa terjadi di Indonesia? Kalau gambaran Filipina kan sudah otomatis memberi ancaman kepada kita. Iya. Dan kalau dilihat dari ritme pemberitaan peristiwa anak Marcos ini naik, kan semangat Pak Jokowi juga mengangkat Gibran itu makin kuat. Jadi ini semacam copy paste. Ada hubungan itu. Nah, tetapi apa yang terjadi di Filipina ini, populasinya 80 juta kalau tidak salah. Kemudian menjadi yang tadi saya bilang juga problem bagi saudara-saudara Katolik kita di sana. Bagaimana mereka menggunakan kesadaran keagamaan dan kesadaran ilmu mereka pada wilayah itu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sekarang. Nah, kalau itu dianggap ancaman kepada Indonesia dengan penduduk mayoritas umat Islam, maka yang di awal diskusi, pertanyaan apakah dinasti itu jahat? Menurut saya itu extraordinary crime dalam dimensi politik. Karena dinasti itu diabadikan di kitab suci semua umat beragama, di Injil, di Islam, di Yahudi. Praktek yang dilakukan oleh Fir'aun dengan nama lokalnya Firdodo, ini satu rantai kejahatan yang tidak terputus. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kita tentu kan sudah melihat ada jalan legal, formal, atau elektoral. Rakyat akan datang ke TPS melakukan pengadilan politik. Pengadilan politik. Oke. Dan kemudian kalau upaya mereka menghentikan atau mencegah lajunya kejahatan rejim ini masih terus menggunakan rekayasa politik, maka kan sudah muncul suara-suara akan terjadi gerakan people power, revolusi.
Jadi ada satu situasi pilpres di mana ada dua kanal perubahan yang ditawarkan, yang muncul dalam perbincangan yang kian hari makin menarik. Yaitu harapan pemilu harus memenangkan figur yang membawa perubahan. Kalau pemilu itu direkayasa, konstitusi ya, maka gerakan ekstra parlemen ini akan masuk menginjeksi, melawan kejahatan. Karena pemahaman rakyat, rekayasa dan politik transaksional yang mau digunakan oleh dugaan ya, oleh rejim Jokowi ini semakin terlihat. Nah, ini situasi menarik. Situasi bagi lahirnya satu panggilan dari langit sebenarnya pada umat manusia di Indonesia. Ini jalan-jalan jihad politik. Ini peristiwa ini sepertinya mengulangi peristiwa Pilkada DKI ya? Bahkan lebih besar karena skalanya nasional. Jadi itu yang Bung Faisal amati ya, dan meyakini ya? Saya yakin karena saya melihat pergerakannya tidak beda. Dan orang-orang yang membenci Pilkada DKI, yang menyerang Pak Anies, intoleran dan lain-lain, hari ini sebagian besar mereka berada di posisi mendukung Pak Anies. Artinya apa? Mereka sadar bahwa mayoritas umat Islam adalah mitra dari semua kekuatan keagamaan yang mestinya bersatu. Kalau dalam keluarga itu dia yang paling tua. Kalau tuanya hancur ya adik-adiknya juga ikut hancur. Jadi ada beberapa kelompok teolog mengatakan memang umat Islam harus dibangkitkan untuk bukan melindungi hak umat Islam, tapi melindungi seluruh umat beragama. Karena dia yang paling besar, dia harus disadarkan dalam satu sikap. Kalau dia tidak sadar, kita ini semua hancur juga. Oleh karena itulah Bung Faisal meyakini bahwa ini agak beda misalnya dengan pertarungan di masa lalu ketika Prabowo dianggap representasi Islam dengan Anies yang dianggap representasi. Beda ya? Bukan meyakini. Kalau kita melihat secara spiritual, sebenarnya pembicaraan di dalam lingkar inti kekuasaan tiap hari. Jokowi itu bertanya kepada para pakar, para mitranya dalam pandangan spiritual ya, sejauh mana kata perubahan itu. Dan mereka mengatakan, Pak, sudah masuk ke dalam jantung-jantung kekuasaan. Bahwa keinginan perubahan bukan hanya dari rakyat. Polisi, tentara, PNS, seluruh di dalam infrastruktur negara, semua punya kesadaran bersama. Harus menghentikan praktek kekuasaan yang semena-mena ini. Karena rasa ketidakadilan dirasakan merata. Tukang-tukang sapu di istana, sekretaris, pegawai, tanya, bikin survei. Mereka itu hanya terpaksa kerja saja. Mereka sama marahnya dengan rakyat kepada Jokowi. Mereka tidak sejahtera. Yang sejahtera adalah anak presiden. Yang mendulang kepentingan yang begitu banyak dari faedah kekuasaan adalah lingkaran inti keluarga Jokowi. Birokrasi tidak, PNS tidak, TNI tidak, petani tidak, nelayan tidak. Ini semua akan bersatu pada 2024 menjadi gelombang tsunami politik menggulung dinasti rejim Jokowi. Insya Allah. Oke, jadi tadi Bung Faisal kan katakan bahwa sebenarnya dulu dukungan umat itu besar ke Prabowo. Ada satu hal yang saya izin Abang ada yang terputus dalam dialog kita di awal tadi. Oke, silakan. Jadi saya ingin membicarakan negara ini tidak perlu dalam satu mozaik istilah-istilah intelektual yang terlalu rumit. Oh, ini menarik. Sebenarnya kita bikin sederhana saja. Negara dan manusia ini satu kajian yang ribuan tahun dengan produk negara, monarki, apalah segala macam. Dan kemudian bagaimana ilmu pengetahuan dan keagamaan memandang posisi manusia dalam ruang ontologisnya. Realitas yang menyeluruh. Maka kalau kita mengcapture Indonesia, kerumitan membicarakan negara karena partisipasi ilmu pengetahuan itu seolah-olah dikuasai oleh segelintir orang dengan bahasa yang sangat elitis. Padahal sebenarnya mudah saja. Tujuan membuat negara untuk melayani rakyat. Itu intinya? Itu intinya. Jadi tujuan membuat negara untuk memakmurkan dan menciptakan rasa keadilan. Dan ada dua kata untuk membedah ontologis politik dan negara di Indonesia, yaitu hikmah dan kebijaksanaan di dalam ideologi Pancasila, sila ke-4. Coba kita baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mari kita konfirmasi, apakah rakyat ini dipimpin oleh pandangan hikmah yang berasal dari bahasa agama, bahasa Quran ini, bahasa kenabian. Sebuah umat yang dipandu oleh hikmah sudah otomatis cara pandang mereka adalah bagaimana para nabi-nabi memperlakukan manusia.
Dan pemimpin di mata umat Islam yang sangat sempurna adalah Rasul. Ketika dia berbicara tentang manusia dan realitas sosial, Rasulullah itu turun pada akar yang paling terendah, menemui Sayyidina Bilal, seorang budak, di mana Rasul memperjuangkan keadilan, membebaskan dia dari oligarki pada zaman itu. Dan Bilal menjadi relasi dari perjuangan kenabian dalam rangka menyuarakan perubahan pada kalangan perbudakan lainnya. Begitu juga Nabi datang kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kepada akar yang paling rendah, Nabi berbicara dengan bahasa yang sangat sederhana. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian terjadi konsolidasi, kesadaran tauhid dalam memahami realitas sebagai tujuan hidup. Hasilnya 23 tahun dakwah Rasulullah sampai sekarang tidak bisa dibantah. Terbaik di muka bumi. Dan mewariskan kita Al-Quran sebagai satu bacaan yang otentik, yang tidak bisa dipalsukan. Bahkan Al-Quran mengatakan kitab ini sebagai panduan bagi orang beriman dan berilmu, dan tidak ada keraguan di dalam. Dalam konteks Indonesia, ketika melihat negara, ini terjadi akumulasi bahasa yang tinggi. Menurut saya ini juga tidak adil. Sehingga daya partisipasi rakyat itu tidak terbangun. Rakyat bingung ketika orang bicara liberal, demokrasi. Terminologinya terlalu sulit. Terlalu rumit. Ini bagian yang juga menyumbang terhadap lahirnya legitimasi terhadap dinasti dan korupsi di mana-mana. Karena terminologi yang sulit. Terminologi itu. Nah, di masa Anies ini jadi menarik. Ketika Anies mengatakan negara telah dibajak oleh segelintir orang, dia menggunakan istilah yang populer di akar rumput. Negara dikuasai oleh mafia. Dia pakai terminologi yang sederhana. Sangat sederhana. Itu membuat getaran yang kuat di level bawah. Saya kira kalau saya dan beberapa para intelektual ini juga membuang kerumitan dalam desain pikiran yang terlalu luas, menggunakan bahasa yang apa adanya, bahasa yang diajarkan oleh Rasul, untuk menghubungkan kita dengan ontologis, dengan kepemimpinan, dengan negara, maka apa yang dimaksud perubahan itu akan cepat terjadi. Dan di masa pengalaman kita kan, di masa rejim Soeharto itu kan, kenapa mahasiswa kampus begitu cepat mendapat dukungan rakyat? Karena pada saat itu kita berbicara, menerjemahkan reformasi itu dengan sederhana. Terjadi penindasan pada petani, pada nelayan. Harga-harga di mana-mana naik. Maka rakyat dengan cepat bangkit untuk mengakhiri praktek kekuasaan yang semena-mena. Akumulasi bahasa dalam perbincangan politik ini saya mengamati dari waktu ke waktu. Ini sudah bagian dari satu desain sekularisme untuk memotong mata rantai hubungan negara dan partisipasi rakyat. Oke, terima kasih Bung Faisal Assegaf atas informasi dan edukasinya. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini jadi pelajaran, ya, jadi edukasi bagi masyarakat untuk menghadapi. Maaf saya bicara dengan bahasa padanya. 2024. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.